Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Maya duduk di tepi ranjang dengan tatapan kosong menembus jendela kamar kecilnya. Angin pagi masuk melalui celah jendela kayu yang sedikit lapuk, mengibaskan tirai tipis berwarna krem. Rumah itu sederhana, berdiri di sebuah gang sempit yang tak jauh dari jalan raya. Suara kendaraan dari luar kadang terdengar, bercampur dengan suara ayam berkokok milik tetangga. Meski tidak besar, rumah itu adalah saksi bisu perjalanan pernikahan Maya dengan Dimas yang baru berjalan 3 tahun. Maya merapikan kerudungnya, lalu menghela napas. Wajahnya teduh, kulit sawo matang yang bersih, mata bulat yang memancarkan ketulusan, serta senyum lembut yang membuat orang nyaman. Namun sejak menikah, senyumnya jarang benar-benar lepas. Ada beban yang dipendam, ada luka yang disembunyikan, meski ia selalu berusaha menampakkan ketabahan. Dimas keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah. Ia mengenakan kemeja biru yang sudah disetrika Maya sejak semalam. Pria itu tampan dengan rahang tegas, tubuh tinggi, dan postur yang gagah. Ia adalah sosok suami yang bertanggung jawab, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan logistik. Meski gajinya tidak besar, cukup untuk kehidupan mereka sehari-hari. "Kamu sarapan dulu, Mas. Aku sudah masak nasi goreng," ucap Maya dengan suara lembut, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang menyelimuti dirinya sejak beberapa hari terakhir. Dimas tersenyum tipis. "Kamu memang selalu perhatian. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu deh gimana hidupku." Maya hanya tersenyum kecil. Kata-kata itu indah, tapi seringkali tak sejalan dengan kenyataan. Dimas memang mencintai Maya, tapi ada satu hal yang selalu menjadi dinding pemisah di antara mereka. Ibunya, Gita, dan kakak perempuannya, Rini. Sejak awal pernikahan, Maya sudah merasakan tatapan tidak suka dari Gita. Mertua perempuannya itu adalah wanita parubaya yang masih terlihat gagah, meski keriput mulai menghiasi wajahnya. Suaranya nyaring, nadanya selalu tinggi, dan sikapnya keras. Gita tidak pernah benar-benar menerima Maya sebagai menantu. Baginya, Maya terlalu sederhana, tidak sebanding dengan anak laki-laki satu-satunya yang menurutnya pantas mendapatkan wanita lebih kaya dan berpendidikan tinggi. Rini, kakak ipar Maya, tidak kalah menyulitkan. Wanita itu sudah menikah, tapi sering pulang ke rumah orang tuanya. Ia licik, penuh iri, dan gemar membandingkan. Rini merasa dirinya lebih baik dari Maya karena menikah dengan pria yang lebih mapan, punya rumah besar, dan hidup lebih enak. Setiap kali bertemu, ia selalu menyindir Maya dengan cara halus maupun terang-terangan. Namun Maya tidak pernah membalas. Ia memilih diam, tersenyum, dan menelan semua hinaan itu. Baginya, menjaga perasaan suami lebih penting daripada membalas ucapan-ucapan pedas keluarga mertuanya. Pagi itu, setelah sarapan, Dimas pamit berangkat kerja. Maya mengantar hingga ke depan pintu, menatap punggung suaminya yang menjauh. Ada rasa rindu yang selalu muncul tiap kali Dimas pergi, meski juga ada rasa was-was karena ia tahu cepat atau lambat ia akan kembali berhadapan dengan sikap dingin Gita atau sindiran Rini. Siang harinya, Maya membersihkan rumah. Lantai disapu hingga berkilau, dapur ditata rapi, cucian dijemur dengan teratur. Meski tubuhnya lelah, ia merasa lebih baik jika rumah terlihat bersih saat suaminya pulang. Namun baru saja ia selesai mengepel, suara keras terdengar dari luar rumah. "Maya, keluar kamu!" Suara itu nyaring, penuh perintah. Itu suara Gita. Maya buru-buru melepas sarung tangannya, mengelap peluh di dahi, lalu berjalan keluar. Gita berdiri dengan kedua tangan terlipat di dada, menatap Maya dari ujung kaki hingga kepala. "Kamu ini gimana sih? Tadi pagi saya lihat jemuran kamu masih numpuk. Masa menantu saya nggak becus ngurus rumah tangga? Apa yang kamu kerjakan seharian?" Suara Gita meninggi, membuat Maya tercekat. Padahal jemuran sudah ia selesaikan, hanya tinggal beberapa helai baju Dimas yang ia pisahkan karena harus disetrika lebih dulu. Maya ingin menjelaskan, tapi ia tahu percuma. Apapun penjelasan darinya, pasti dianggap salah. "Saya cuma baru saja selesai, Bu," jawab Maya pelan. "Alasan? Kamu itu pemalas. Coba bandingkan sama Rini, dia rumahnya selalu rapi,
Suaminya dilayani dengan baik. Kamu? Apa yang bisa kamu banggakan? Nggak ada. Maya menunduk. Hatinya perih mendengar nama Rini kembali dijadikan perbandingan. Seakan-akan dirinya bukan apa-apa. Seakan-akan semua yang ia lakukan tidak ada artinya. Tak lama kemudian, suara langkah lain terdengar. Rini datang sambil membawa tas belanja. Senyumnya penuh kemenangan ketika melihat Maya ditegur ibunya. Loh, Bu, kenapa ribut? Tanya Rini dengan nada dibuat-buat. Nih, adik iparmu. Saya nggak ngerti lagi. Rumah tangga nggak bisa diurus. Jemuran numpuk, kerjaannya apa sih? Suaminya kasihan. Sahut Gita dengan nada tinggi. Rini pura-pura menatap Maya prihatin. Padahal jelas sorot matanya penuh ejekan. Ya ampun, Maya. Harusnya kamu bisa dong belajar lebih rajin. Jangan bikin Mas Dimas malu sama keluarga besar. Kamu itu istri, jangan seenaknya. Maya menggigit bibirnya. Ia ingin berkata, ia ingin membela diri, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Air mata mulai menggenang, tapi ia paksa menahannya agar tidak jatuh. Ia tahu, jika ia menangis, justru akan dianggap lemah dan semakin dilecehkan. Sudahlah, Bu, jangan dimarahi terus. Maya kan memang begitu orangnya, ucap Rini lagi, seolah membela, tapi sebenarnya hanya menambah luka. Hari-hari seperti itu sering terjadi. Setiap kali Gita atau Rini datang, suasana rumah menjadi panas. Maya seperti berjalan di atas bara, takut salah bicara, takut salah bertindak. Namun demi Dimas, ia bertahan. Malamnya, Dimas pulang dalam keadaan letih. Maya menyambutnya dengan senyum lembut, meski hatinya masih sakit. Ia tidak ingin membebani suaminya dengan cerita-cerita tentang perlakuan ibu dan kakaknya. Namun, seringkali Dimas justru mendengar versi lain dari Gita atau Rini, yang selalu menggambarkan Maya buruk. Maya, tadi ibu bilang kamu kurang rajin di rumah. Kamu beneran gak apa-apa? Aku jadi kepikiran, ucap Dimas saat mereka makan malam. Maya menatap suaminya, hatinya tercekat. Ia ingin berkata bahwa semua itu fitnah, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mampu berkata, aku sudah berusaha yang terbaik, Mas. Dimas menghela napas panjang. Ia menatap istrinya lama, lalu berkata lirih. Aku percaya kamu, Maya. Tapi kamu juga harus bisa bikin ibu senang. Kamu tahu kan, ibu orangnya keras. Maya hanya mengangguk. Dalam hatinya, ada luka yang makin dalam. Ia sadar, meski Dimas mencintainya, suaminya tetap belum bisa sepenuhnya berdiri untuk membelanya. Malam itu, Maya berbaring di sisi ranjang. Matanya menatap langit-langit yang remang. Suara jangkrik terdengar dari luar, menyatu dengan desahan angin malam. Perlahan, air matanya menetes, membasahi bantal. Ia terisak tanpa suara, takut Dimas mendengar. Dalam hatinya, ia berdoa, semoga suatu hari nanti, semua penderitaannya ini tidak sia-sia. Matahari pagi memantul lembut dari sela-sela jendela, menerangi ruang tamu kecil rumah Maya. Ia sudah bangun sejak adzan subuh, menyiapkan sarapan sederhana berupa sayur bening bayam, tempe goreng, dan sambal terasi kesukaan Dimas. Suara wajan beradu dengan spatula terdengar ritmis, seolah menjadi musik pagi yang menenangkan. Dimas duduk di kursi ruang makan dengan mata yang masih sayu. Ia baru saja selesai salat, wajahnya tampak lelah karena pekerjaan yang menumpuk di kantor. Maya menyajikan sarapan dengan penuh perhatian, memindahkan sayur ke dalam mangkuk, menata tempe goreng di piring kecil, lalu meletakkannya di depan suaminya dengan hati-hati. Makan dulu, Mas. Jangan berangkat kerja dengan perut kosong. Hari ini kamu pasti sibuk lagi kan? Maya menatap suaminya dengan tatapan penuh sayang. Dimas mengangguk pelan. Iya, laporan akhir bulan ini bikin kepala pusing. Tapi kalau lihat kamu nyiapin sarapan begini, capeknya agak berkurang. Maya tersenyum, meski senyum itu hanya sebentar. Ada beban yang terselip di balik bibirnya. Ia ingin sekali hubungan rumah tangganya selalu damai, penuh cinta, tanpa gangguan siapapun. Namun ia tahu kenyataan berbeda. Ada bayang-bayang besar bernama Gita dan Rini yang selalu hadir, seakan menjadi duri dalam setiap langkah hidupnya. Setelah sarapan, Dimas berangkat kerja. Maya mengantar hingga ke pintu, matanya mengikuti punggung suaminya yang menjauh. Begitu pintu tertutup,
Suasana rumah menjadi sunyi. Ia menghela napas panjang, lalu mulai melakukan rutinitas hariannya. Menyapu, mengepel, mencuci, menjemur, menyetrika, dan memasak untuk makan siang. Meski tubuhnya lelah, Maya tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin suaminya pulang ke rumah yang rapi dan nyaman. Namun di dalam hatinya, ia sering bertanya, apakah semua yang ia lakukan benar-benar dihargai? Atau justru selalu dianggap kurang di mata mertuanya? Siang itu, Maya duduk di kursi kayu di teras, menikmati teh hangat. Sesekali ia menatap ke jalan, melihat anak-anak kecil bermain sepeda, mendengar suara ibu-ibu bergosip di ujung gang. Ia tersenyum tipis, mencoba menikmati ketenangan kecil sebelum badai berikutnya datang. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara langkah kaki terdengar dari arah jalan. Maya menoleh, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Gita datang, dengan wajah yang seperti biasa, dingin, keras, dan penuh perintah. Maya, kamu di rumah aja kerjaannya? Kenapa nggak ke pasar? Masak di rumah cuma seadanya terus? Kamu nggak kasihan sama Dimas? Dia kerja keras, kamu malah leha-leha di rumah. Suara Gita menusuk telinga, membuat Maya tercekat. Padahal, baru saja tadi pagi Maya masak untuk suaminya. Bahkan sudah menyiapkan bahan untuk makan malam. Namun, apapun yang ia lakukan, tetap saja salah di mata mertua. Barusan saya beresin rumah, Bu. Nanti sore saya ke pasar. Tadi juga sudah masak untuk Dimas sarapan. Jawab Maya pelan, berusaha tetap tenang. Alasan? Kamu jangan bikin saya tambah kecewa. Dari awal saya sudah nggak setuju Dimas nikah sama kamu. Kamu itu nggak ada apa-apanya. Saya malu punya menantu kayak kamu. Ucapan itu seperti pisau yang menusuk hati Maya. Bibirnya bergetar, tapi ia tahan agar tidak menangis di depan Gita. Ia tahu, menangis hanya akan membuat mertuanya semakin puas. Tak lama kemudian, suara lain muncul. Rini datang sambil membawa beberapa kantong plastik belanjaan. Ia langsung masuk tanpa permisi, meletakkan barang-barangnya di meja ruang tamu. Aduh, capeknya belanja di supermarket. Untung suamiku selalu kasih uang banyak, jadi aku nggak pusing mau beli apapun. Ucap Rini dengan nada menyindir, sambil melirik Maya. Maya hanya diam. Ia tahu Rini sengaja pamer untuk membuatnya merasa rendah diri. Bu, lihat deh ini. Aku beli bahan buat masak malam nanti. Biar Mas Dimas sama suamiku sekalian bisa makan enak. Kalau Maya masakan, ya kita tahulah rasanya. Kata Rini lagi, tertawa kecil sambil menatap Maya penuh ejekan. Gita menimpali, nah, itu baru menantu yang pinter. Nggak kayak Maya. Kamu harus belajar banyak sama kakak iparmu ini. Maya menunduk, menahan gejolak di dadanya. Ia tahu, dalam pandangan mereka, apapun yang ia lakukan tidak pernah benar. Namun ia memilih diam, menahan diri, demi menjaga rumah tangga tetap utuh. Sore harinya, ketika Dimas pulang, suasana rumah tampak berbeda. Ada aroma masakan yang bukan berasal dari tangan Maya. Ia terkejut melihat meja makan sudah penuh dengan berbagai lauk yang dimasak oleh Rini. Wah, banyak banget makanannya. Maya yang masak? Tanya Dimas sambil duduk. Sebelum Maya sempat menjawab, Rini cepat menyahut. Aku yang masak, Mas. Kasihan kamu, pulang kerja harus makan seadanya. Jadi aku sengaja belanja dan masak biar kamu makan enak. Betul kan, Bu? Gita mengangguk puas. Iya, betul. Rini memang paling bisa diandalkan. Maya harus banyak belajar. Maya hanya bisa menatap meja makan dengan perasaan campur aduk. Ia sudah menyiapkan sayur tumis kangkung dan ikan goreng sederhana. Tapi semuanya tersingkir oleh masakan Rini yang mewah. Ia merasa usahanya tidak berarti, seolah keberadaannya di rumah hanya sebagai pelengkap yang tidak dihargai. Dimas tampak canggung. Matanya bergantian menatap Maya dan masakan di meja. Ia tahu istrinya sudah berusaha, tapi ia juga tidak berani menolak masakan ibunya dan kakaknya. Akhirnya, ia memilih diam dan mulai makan. Maya duduk di sampingnya, menatap piringnya sendiri yang kosong. Ia berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan semua orang. Hatinya perih, tapi ia harus tetap kuat. Malam itu, setelah semua orang pulang, Maya memberanikan diri bicara pada Dimas. Mas, apa kamu nggak lihat aku sudah berusaha setiap hari? Aku masak, aku beres-beres,
Aku urus rumah. Tapi kenapa Ibu dan Mbak Rini selalu bilang aku nggak becus? Suaranya bergetar, penuh luka yang selama ini ia tahan. Dimas terdiam. Ia ingin membela Maya, tapi bayangan ibunya selalu menahan kata-kata yang hendak keluar. Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih. Aku tahu kamu berusaha, Maya. Tapi kamu juga harus ngerti, Ibu memang orangnya begitu. Jangan terlalu dimasukin ke hati. Maya terdiam. Jawaban itu membuat hatinya semakin hancur. Ia berharap Dimas berdiri di sisinya, tapi kenyataannya, suaminya masih memilih diam di bawah bayang-bayang ibunya. Di kamar, Maya berbaring dengan mata sembab. Ia memandang langit-langit kamar yang remang, mendengar suara detak jam dinding yang monoton. Dalam hatinya, ia berbisik lirih, sampai kapan aku harus kuat seperti ini? Langit sore berwarna oranye keemasan, menebarkan sinarnya ke dalam rumah kecil itu. Maya duduk di dapur, menyangi kangkung yang baru ia beli di pasar. Tangannya bergerak pelan, matanya kosong. Sejak semalam, hatinya belum tenang. Kata-kata Gita dan Rini masih terngiang di telinganya, menusuk dan membuatnya merasa rendah. Ia ingin bercerita pada Dimas, ingin meluapkan semua rasa sakit yang ia simpan. Namun setiap kali mencoba, bibirnya tercekat. Dimas selalu terlihat letih, pikirannya penuh dengan pekerjaan, dan ketika ia sempat mendengarkan, ia hanya berkata agar Maya bersabar, agar Maya tidak melawan ibunya. Jawaban itu bukannya menguatkan, justru membuat luka semakin dalam. Suara pintu pagar terbuka terdengar. Maya menoleh. Benar saja, Gita masuk dengan langkah tegap, membawa keranjang belanja. Maya langsung berdiri, menyambut dengan sopan. Selamat sore, Bu, ucap Maya, tersenyum tipis. Namun Gita tidak membalas senyum itu. Ia menaruh keranjang belanja di meja dapur dengan hentakan kecil, lalu menatap Maya dari atas ke bawah. Kamu masak apa sore ini? Jangan-jangan cuma sayur bening lagi. Maya menelan ludah. Saya mau masak tumis kangkung sama ikan goreng, Bu. Hah? Lagi-lagi menu kampung? Kamu pikir Dimas itu nggak bosan tiap hari makan begitu? Kamu itu istri, Maya. Jangan bikin suami kamu lari karena kamu nggak bisa manjain dia. Maya diam. Tangannya yang masih memegang kangkung bergetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. Tak lama kemudian, Rini muncul sambil membawa anaknya yang masih kecil. Senyumnya lebar, penuh keangkuhan. Wah, Bu, aku bawa keponakan nih biar rame. Sekalian mau numpang makan. Masakan Maya apa ya? Atau aku masak sendiri aja? Soalnya kalau nunggu Maya takutnya Mas Dimas nanti nggak kenyang. Tawa kecil keluar dari mulut Rini, seolah ucapan itu hanya gurauan, padahal jelas-jelas sebuah sindiran yang menusuk. Gita langsung menimpali, bagus, Rin. Kamu masak aja. Biar Maya belajar dari kamu. Sekalian biar dia tahu rasanya makanan yang benar-benar pantas buat suami. Rini segera membuka kantong plastik belanjaannya, mengeluarkan daging sapi, ayam, sayur segar, dan bumbu lengkap. Sementara itu, Maya hanya bisa menatap kangkung di tangannya yang sederhana, merasa semakin kecil dibandingkan dengan apa yang dilakukan Rini. Malam itu, meja makan penuh dengan masakan mewah buatan Rini. Daging sapi lada hitam, ayam goreng tepung, sup jagung, dan salad buah tersusun rapi. Sementara tumis kangkung dan ikan goreng buatan Maya hanya terselip di sudut meja, hampir tak tersentuh. Dimas pulang dengan wajah lelah, tapi matanya langsung berbinar melihat hidangan di meja. Wah, banyak banget. Ini semua Maya yang masak? Tanyanya spontan. Sebelum Maya sempat menjawab, Rini cepat menyahut. Aku, Mas? Kasihan kamu tiap hari makan sederhana. Jadi aku sengaja masak biar kamu bisa makan enak. Iya kan, Bu? Gita tersenyum puas. Betul. Untung ada Rini. Kalau cuma ngandelin Maya, entah bagaimana nasib kamu, Dim. Dimas menoleh ke arah Maya, matanya ragu. Ia tahu istrinya sudah berusaha setiap hari, tapi keberadaan masakan Rini membuatnya bingung. Akhirnya ia hanya tersenyum kaku dan berkata, "Terima kasih, Rin." Maya menunduk, menahan perih yang menyeruak di dadanya. Ia makan perlahan, sendoknya terasa berat. Setiap kali menatap Dimas yang dengan lahap menyantap masakan Rini, hatinya semakin hancur.
Setelah makan malam selesai, Gita dan Rini duduk di ruang tamu, bercakap-cakap dengan riang. Maya merapikan piring-piring, mencuci sendok, dan membereskan dapur seorang diri. Dari ruang tamu, terdengar suara tawa Gita dan Rini, seolah mereka baru saja memenangkan sesuatu. Rin, kamu itu memang beda. Kamu bisa jadi contoh buat Maya. Coba kalau Dimas nikah sama perempuan kayak kamu, pasti lebih bahagia. Suara Gita jelas terdengar, menusuk telinga Maya yang sedang mencuci piring. Rini tertawa kecil. Iya, Bu. Makanya dari dulu aku juga heran kenapa Mas Dimas milih Maya. Padahal banyak loh perempuan yang lebih pantas. Air mata Maya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia biarkan bercampur dengan air cucian. Suara mereka terasa seperti palu yang menghantam harga dirinya. Ketika semuanya selesai dan rumah kembali sepi, Maya masuk kamar dengan wajah sembab. Dimas sudah berbaring, memandang layar ponsel. Maya duduk di sisi ranjang, menatap suaminya dengan mata yang penuh luka. Mas, ucapnya pelan. HM. Dimas menoleh sekilas. Apa kamu nggak lihat aku sudah berusaha setiap hari? Aku masak, aku beres-beres rumah, aku urus semuanya. Tapi kenapa ibu sama Mbak Rini selalu bilang aku nggak becus? Dimas terdiam. Tatapannya kosong. Lalu ia menghela napas panjang. Aku tahu kamu berusaha, Maya. Tapi kamu jangan terlalu dimasukin ke hati. Ibu memang orangnya keras. Jangan dilawan. Kalau kamu sabar, nanti juga reda sendiri. Maya menatap suaminya lama. Matanya berkaca-kaca. Sampai kapan aku harus sabar, Mas? Sampai kapan aku harus diperlakukan seperti ini? Dimas terdiam lagi. Ia ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu tertahan. Dalam hatinya, ia tahu Maya benar. Namun ia juga tahu, ia tidak berani melawan ibunya. Malam itu, Maya berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar. Air matanya terus mengalir. Dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya kesedihan, tapi juga amarah yang perlahan tumbuh, menunggu saatnya meledak. Hari itu, suasana rumah Maya terasa begitu hening. Sejak pertemuan keluarga besar kemarin, Maya lebih banyak diam. Ia menahan banyak luka di dalam hatinya. Meski kejadian kuah bakso panas itu sudah berlalu, bekasnya masih melekat di wajahnya, meninggalkan kemerahan yang tak kunjung hilang. Tapi yang lebih sakit dari itu bukanlah luka fisik, melainkan luka batin karena perlakuan suami, mertua, dan kakak iparnya. Maya duduk termenung di kursi ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Udara pagi masuk melalui celah ventilasi, membawa suara burung berkicau, tetapi bagi Maya semuanya terasa hambar. Dimas masih bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara Rini dan Gita, justru semakin sering memperlihatkan wajah puas mereka setiap kali berpapasan dengannya di rumah. Mas Dimas tuh nggak sayang sama kamu, Maya. Kalau sayang, dia pasti nggak tega lihat kamu diperlakukan kayak kemarin, ucap Rini suatu pagi, saat Maya tengah menyiapkan sarapan. Nada suaranya sinis, matanya melirik penuh kemenangan. Gita yang duduk di kursi makan ikut menimpali. Iya, Mbak. Coba deh kamu ngaca. Kalau kamu memang istri yang pantas, pasti nggak ada kejadian kayak kemarin. Semua keluarga itu percaya sama aku dan Mama, bukan sama kamu. Itu tandanya kamu memang salah di mata mereka. Maya terdiam, hatinya bergetar hebat. Kata-kata itu menusuk jantungnya. Tapi ia menahan diri untuk tidak membalas. Ia sadar, kalaupun ia berbicara, justru hanya akan dipelintir kembali oleh mereka berdua. Lebih baik ia diam dan menyimpan semua rasa sakitnya. Setelah sarapan, Dimas berangkat kerja tanpa banyak bicara. Maya hanya menunduk saat suaminya melewati dirinya. Hatinya perih, karena Dimas tak lagi menatapnya seperti dulu. Cinta yang dulu begitu hangat kini terasa dingin, beku, seakan menguap entah kemana. Siang harinya, Maya menghabiskan waktu di kamar. Ia menangis pelan, suaranya tertahan karena takut terdengar. Di dalam hatinya, Maya mulai merasakan sebuah kekuatan kecil tumbuh. Luka yang ia terima membuat dirinya ingin bangkit, bukan hanya untuk membela diri, tetapi juga untuk membuktikan bahwa ia bukan seperti yang dituduhkan. Namun, di tengah kesedihannya, Maya masih berusaha berbuat baik. Ia tetap menyiapkan makanan untuk mertua dan kakak iparnya,
meski seringkali mereka menolak dengan wajah masam. Ia masih membersihkan rumah, meski Gita kerap meremehkannya dengan berkata, "Nggak usah pura-pura rajin, Maya. Aku tahu aslinya kamu itu pemalas." Malam itu, ketika semua sudah tidur, Maya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu remang membuat bayangan wajahnya terlihat muram. Ia menggenggam erat sebuah buku catatan kecil. Buku itu berisi semua kejadian yang ia alami, mulai dari hinaan, fitnah, hingga perlakuan kasar yang ia terima. Maya menulis semuanya dengan detail, seolah sedang menyusun bukti. "Aku nggak bisa selamanya diam," bisiknya pada diri sendiri. "Aku harus punya kekuatan. Aku harus bisa membuktikan bahwa mereka salah." Hari-hari berikutnya, Maya mulai mengatur langkah. Ia diam-diam menghubungi sahabat lamanya, Sinta, yang bekerja di sebuah perusahaan. Dari Sinta, Maya tahu ada peluang untuk bekerja paruh waktu. Meski awalnya ragu, Maya akhirnya memberanikan diri untuk mencoba. Ia ingin punya sesuatu untuk dibanggakan. Sesuatu yang bisa menjadi pijakan untuk melawan hinaan yang ia terima. Namun langkah Maya tidaklah mudah. Setiap kali ia pulang terlambat karena pekerjaan, Rini dan Gita selalu memutar balik cerita di depan Dimas. "Mas, tahu nggak? Maya tuh pulang malam terus. Aku curiga jangan-jangan dia ketemu sama pria lain," ujar Gita dengan nada licik. Dimas yang sudah terbawa emosi sejak kejadian di depan keluarga besar, mulai goyah lagi. Ia tak sepenuhnya percaya, tetapi sikap dinginnya kepada Maya semakin menjadi-jadi. Maya hanya bisa menahan tangis, menyadari bahwa dirinya sedang dijebak secara perlahan. Puncaknya, pada suatu malam, Gita dan Rini kembali membuat ulah. Mereka berpura-pura menemukan sebuah kertas berisi nomor telepon laki-laki di tas Maya. Padahal kertas itu adalah catatan dari rekan kerja Sinta yang sedang membantu Maya mengurus pekerjaan. Tanpa berpikir panjang, mereka menunjukkannya kepada Dimas. "Mas, lihat ini. Aku nemuin di tasnya Maya," ucap Gita dengan ekspresi pura-pura kaget. "Nomor siapa coba ini? Jangan-jangan benar kata aku, Mas? Dia selingkuh." Maya yang mendengar langsung pucat. Ia mencoba menjelaskan, "Mas, itu nomor rekan kerja Sinta. Aku kerja paruh waktu buat bantu ekonomi kita. Itu bukan seperti yang mereka bilang." Namun, Dimas yang sudah kalap emosi membanting kertas itu di meja. "Kenapa kamu nggak bilang sama aku kalau kamu kerja? Kenapa sembunyi-sembunyi? Maya? Apa memang ada sesuatu yang kamu tutupi?" Air mata Maya langsung jatuh. Ia merasa benar-benar terpojok. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah usaha untuk bertahan. Tapi di mata suaminya itu menjadi sesuatu yang mencurigakan. Rini dan Gita saling berpandangan. Wajah mereka menyimpan senyum puas karena rencana licik mereka berjalan lancar. Malam itu Maya tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil memeluk lututnya. Luka hatinya semakin dalam. Ia merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman. Tapi di balik semua itu, Maya mulai menguatkan tekadnya. "Kalau ini memang jalan yang harus aku tempuh, aku akan hadapi," ucapnya lirih, matanya menatap kosong ke arah gelap. "Aku akan tunjukkan pada mereka, aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak seenaknya." Dalam diam, Maya mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu perjalanan akan panjang dan penuh air mata, tetapi kali ini ia tidak akan menyerah. Ia akan membuat mereka, mertua, kakak ipar, bahkan suaminya, melihat siapa dirinya sebenarnya. Dan suatu hari nanti, mereka akan menyesali semua perlakuan kejam yang telah mereka lakukan padanya. Pagi itu, Maya bangun lebih awal dari biasanya. Meski matanya sembab akibat tangisan semalam, ia memaksakan diri untuk terlihat tegar. Ia tidak ingin lagi memperlihatkan kelemahan di depan Rini dan Gita. Sejak malam penuh tuduhan itu, Maya merasa dirinya harus mulai berdiri tegak, meskipun hatinya masih diliputi luka. Ia masuk ke dapur, menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya gemetar saat memotong sayuran, tapi ia berusaha menata wajah agar tetap tenang. Ketika Rini datang dengan wajah masam, Maya menahan diri untuk tidak menyapa. Masih berani masak juga kamu, Maya?" Sindir Rini sambil duduk di kursi makan. "Nggak takut makanannya beracun?" Hahaha. Gita yang baru masuk langsung tertawa mendengar ucapan itu. "Iya, Mama. Bisa jadi dia lagi kesel sama kita terus ngelampiasin lewat masakan."
Maya menunduk, hatinya pedih. Tapi ia menahan semua amarahnya. Ia tahu, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Dimas turun dari kamar dengan wajah lelah. Ia hanya melihat sekilas sarapan di meja, lalu duduk tanpa banyak bicara. Rini dan Gita dengan cekatan duduk di sampingnya, seolah mereka yang paling berhak melayani. Maya hanya bisa diam, menyaksikan pemandangan yang membuat dadanya sesak. Namun kali ini Maya tidak ingin hanya menjadi penonton penderitaannya sendiri. Ia sudah bertekad untuk melakukan sesuatu. Setelah sarapan, ia berpamitan keluar rumah dengan alasan ingin menemui Sinta. Rini sempat melontarkan cibiran, "Jangan-jangan kamu ke rumah selingkuhanmu, Maya?" Tapi Maya hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Di kantor kecil tempat Sinta bekerja, Maya mulai beradaptasi. Ia diberi pekerjaan administrasi sederhana, seperti mengarsip dokumen dan membantu input data. Meski gajinya tidak besar, Maya merasa ada arti dari setiap tetes keringatnya. Di sana, ia tidak dipandang rendah. Justru ia mendapat apresiasi dari Sinta dan rekan kerja lainnya karena kerajinannya. "Aku salut sama kamu, Mei," ujar Sinta saat makan siang bersama. "Di rumah kamu digituin, tapi masih kuat berdiri. Percayalah, suatu hari nanti, kamu bakal bisa buktiin siapa kamu sebenarnya." Maya hanya tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu bagai suntikan semangat yang membuatnya kembali percaya pada dirinya. Hari-hari Maya mulai sedikit berubah. Ia kini punya alasan untuk keluar rumah, untuk menghirup udara bebas tanpa tatapan sinis mertua dan kakak iparnya. Tapi tentu saja, mereka tidak tinggal diam. Suatu sore, ketika Maya pulang sedikit terlambat, Rini langsung menyambutnya dengan wajah garang. "Dari mana kamu? Jam segini baru pulang. Kamu kira rumah ini penginapan apa?" Gita menambahkan, "Iya, Mama. Lihat aja dandanan dia, kayak abis jalan sama cowok. Mas Dimas harus tahu ini." Maya mencoba menjelaskan, "Aku habis kerja, Bu. Sinta yang bantuin aku dapat kerjaan. Aku nggak ngapa-ngapain selain kerja." Tapi Dimas yang baru pulang langsung tersulut emosi mendengar ucapan Gita. "Maya, aku capek. Kalau kamu kerja, kenapa nggak bilang dari awal? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" Maya tercekat, air matanya jatuh begitu saja. "Aku cuma nggak mau nambah beban, Mas. Aku ingin bantu ekonomi kita. Apa itu salah?" Namun, Dimas yang sudah dipengaruhi oleh fitnah Rini dan Gita tidak lagi bisa mendengar dengan hati. Ia hanya memandang Maya dengan dingin, lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Malam itu Maya kembali menangis, tapi berbeda dengan sebelumnya. Tangisnya kali ini bukan lagi hanya karena sakit hati, melainkan juga karena tekad yang semakin menguat. Ia sadar, ia tidak bisa berharap banyak dari suaminya. Ia harus berdiri sendiri, membangun kekuatan dari bawah. Beberapa minggu kemudian, kerja keras Maya mulai membuahkan hasil. Atasan Sinta melihat potensinya dan menawarkannya pekerjaan tambahan dengan bayaran lebih tinggi. Maya menerimanya dengan senang hati. Ia mulai bisa menyimpan sedikit demi sedikit uang hasil jerih payahnya. Di balik semua itu, Maya juga mulai menyusun catatan-catatan kecil. Ia mencatat setiap ucapan, setiap perlakuan, setiap fitnah yang Rini dan Gita lontarkan. Ia bahkan mulai menyimpan rekaman suara diam-diam dengan ponselnya saat mereka menghina atau menuduhnya. Semua itu ia simpan dengan rapi, seolah sedang mengumpulkan amunisi untuk hari besar yang suatu saat akan datang. Sementara itu, Rini dan Gita semakin lengah. Mereka merasa Maya sudah tak berdaya, tidak tahu bahwa diam-diam Maya sedang menyiapkan langkah balasan. Mereka masih sering meremehkan Maya di depan keluarga, menyebarkan cerita buruk tentangnya, bahkan berencana mempermalukannya lagi di acara arisan keluarga besar bulan depan. "Pokoknya, di depan semua keluarga, aku bakal bikin Maya nggak punya muka," ujar Gita dengan nada penuh dendam saat berbicara dengan Rini di dapur. Maya yang kebetulan lewat, mendengar sebagian percakapan itu. Hatinya bergetar, tapi kali ini ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum tipis, menunduk, lalu melangkah ke kamarnya. "Baiklah," bisiknya dalam hati. "Kalau itu maumu, aku akan persiapkan diriku. Kalian pikir aku lemah, tapi kalian lupa. Setiap luka yang kalian buat, justru jadi kekuatan buatku." Malam itu, Maya kembali membuka catatannya.
Ia menatap halaman demi halaman yang penuh tulisan tangannya sendiri. Tangannya menggenggam pena dengan kuat. Untuk pertama kalinya, ia merasa siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Hari yang ditunggu-tunggu keluarga besar akhirnya tiba. Acara arisan keluarga besar Dimas digelar di rumah salah satu paman mereka. Sejak pagi, suasana rumah Maya sudah penuh dengan kesibukan. Rini dan Gita tampak begitu bersemangat. Wajah mereka dipenuhi rasa puas. Seolah-olah mereka sudah menyiapkan sebuah panggung untuk mempermalukan Maya kembali di depan semua keluarga. Maya tahu itu. Ia bisa membaca dari cara mereka berbisik-bisik sejak beberapa hari terakhir. Tetapi kali ini, Maya sudah menyiapkan dirinya. Tidak lagi dengan air mata, melainkan dengan ketenangan. Pagi itu, Maya mengenakan baju sederhana namun rapi. Sebuah gamis biru muda yang menutupi bekas luka merah di wajahnya. Ia sengaja tidak berdandan berlebihan, tetapi tetap tampak anggun. Saat ia keluar dari kamar, Rini langsung mencibir. Ya ampun, Maya. Kamu yakin mau pakai baju kayak gitu ke acara keluarga besar? Nanti orang-orang kira kamu itu pembantu yang salah masuk rumah. Loh, ucapnya sambil tertawa keras. Gita menimpali dengan suara lantang. Iya, Ma. Mbak Maya ini nggak pernah bisa menyesuaikan diri. Coba deh belajar sedikit dari aku. Pantas aja Mas Dimas suka dingin. Istrinya aja kayak gini. Maya menatap mereka sekilas, lalu tersenyum tipis. Nggak apa-apa, Bu. Aku pakai apa adanya saja. Yang penting hatinya bersih. Ucapan itu membuat Rini dan Gita spontan terdiam sejenak, lalu saling pandang dengan ekspresi kesal. Perjalanan menuju rumah Paman Dimas berlangsung tegang. Dimas duduk di kursi depan, menyetir tanpa banyak bicara. Maya duduk di belakang bersama Gita dan Rini. Sepanjang perjalanan, dua orang itu tak henti-hentinya menyindir. Semoga aja nanti semua keluarga nggak heran lihat muka Maya. Bisik Gita cukup keras hingga Maya bisa mendengarnya. Bekas siraman kuah bakso itu pasti masih kelihatan. Rini tertawa pelan. Biar aja. Biar semua orang tahu kelakuan Maya yang bikin Mas Dimas malu. Maya hanya diam. Hatinya memang sedikit berguncang, tapi ia terus mengingat tekadnya. Di dalam tasnya, ia sudah membawa buku catatan kecil berisi semua kejadian yang ia alami, lengkap dengan beberapa rekaman suara yang ia simpan diam-diam. Itu adalah senjata pertamanya, meski ia belum tahu kapan waktu yang tepat untuk menggunakannya. Sesampainya di rumah paman, suasana begitu ramai. Sana keluarga sudah berkumpul, bercengkrama dengan penuh canda tawa. Maya mencoba bersikap biasa, menyapa dengan sopan. Namun, seperti yang sudah ia duga, beberapa orang hanya membalas dengan tatapan aneh. Rupanya, fitnah yang Rini dan Gita sebarkan sudah lebih dulu sampai ke telinga mereka. Maya, kamu baik-baik aja? Katanya, kamu sering pulang malam sekarang? Tanya salah satu sepupu Dimas dengan nada penuh curiga. Maya tersenyum lembut. Iya, aku memang kerja paruh waktu. Bantuin temenku, Sinta. Jadi kadang pulang agak malam. Rini yang mendengar langsung menyambar dengan suara keras. Kerja paruh waktu? Ah, itu alasan dia aja. Siapa yang tahu dia pulang malam karena kerja atau karena ada yang lain? Beberapa anggota keluarga mulai berbisik-bisik. Maya menunduk, menahan perih di dadanya. Gita yang duduk di samping langsung menambahkan, aku sama Mama sering lihat Mbak Maya keluar dengan dandanan yang mencurigakan. Gak mungkin itu cuma urusan kerja. Aku sih kasihan sama Mas Dimas, punya istri kayak gini. Wajah Dimas yang duduk di depan mulai memerah. Tangannya mengepal, seolah sedang menahan emosi. Semua mata kini tertuju pada Maya. Suasana yang tadinya hangat berubah menjadi dingin. Maya menarik napas panjang. Ia tahu, inilah momen yang sudah dipersiapkan oleh Rini dan Gita. Mereka ingin menjatuhkannya di depan semua orang. Namun, Maya tidak ingin lagi jadi korban tanpa suara. Dengan suara tenang, ia berkata, kalau memang ada yang ragu dengan aku, silakan tanya langsung pada Sinta. Dia tahu persis apa yang aku kerjakan. Aku bisa tunjukkan bukti, catatan kerja, bahkan pembayaran yang aku terima. Aku kerja bersih, bukan seperti yang kalian tuduhkan. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang keluarga terkejut dengan keberanian Maya menjawab. Rini dan Gita saling berpandangan, wajah mereka tampak tidak senang.
Tapi mereka tidak menyerah. Rini tiba-tiba berdiri, lalu berkata lantang, "Jangan percaya sama Maya. Dari dulu dia memang pintar bersandiwara. Semua kebaikan yang dia tunjukkan itu palsu. Aku yang tinggal serumah tahu siapa dia sebenarnya." Gita ikut menimpali dengan nada tinggi. "Benar, Mama. Mbak Maya itu cuma pura-pura jadi istri baik. Padahal aslinya, dia nggak pantas buat Mas Dimas." Bisik-bisik kembali terdengar. Maya bisa merasakan tatapan penuh keraguan dari keluarga besar. Hatinya bergetar, tapi kali ini ia tidak menangis. Ia justru berdiri, menatap semua orang dengan tenang. "Kalau benar aku salah, kalau benar aku melakukan hal-hal buruk seperti yang mereka bilang, tunjukkan buktinya. Jangan cuma fitnah. Jangan cuma kata-kata," ucap Maya tegas. Suaranya bergetar, tapi ada kekuatan di baliknya. Semua orang terdiam. Rini dan Gita terlihat panik sesaat, meski segera menutupinya dengan tawa sinis. Dimas yang sejak tadi hanya diam akhirnya bersuara. "Cukup. Aku muak dengan semua ini." Ia menatap Maya dengan mata merah, lalu berkata, "Aku nggak tahu harus percaya siapa. Tapi Maya, jangan coba-coba bikin aku malu lagi. Aku nggak akan segan untuk..." Ucapannya terhenti, seolah ia menahan sesuatu. Maya menatap suaminya dengan air mata yang kini menetes, tapi bukan karena kelemahan, melainkan karena luka yang semakin dalam. Ia sadar, orang yang seharusnya melindunginya justru ikut melukai. Arisan keluarga itu berakhir dengan suasana penuh ketegangan. Maya pulang dengan hati yang remuk, tapi juga dengan tekad yang semakin kuat. Ia tahu, jalan yang akan ia tempuh masih panjang. Rini dan Gita akan terus berusaha menjatuhkannya, dan Dimas mungkin akan terus terombang-ambing. Namun, satu hal sudah jelas bagi Maya. Ia tidak akan lagi diam. Ia tidak akan lagi hanya menerima semua perlakuan itu. Ia sudah menyiapkan jalannya, dan suatu hari nanti, semua fitnah itu akan terbongkar. Malam itu, saat semua sudah tidur, Maya membuka kembali catatan kecilnya. Ia menatap halaman yang penuh dengan tulisan, lalu menambahkan kalimat baru. "Hari ini mereka mencoba menjatuhkanku lagi. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi jadi korban yang diam. Aku akan berdiri. Aku akan membuat mereka menyesal." Tangannya menggenggam pena erat, matanya penuh dengan kilatan tekad. Dalam hatinya, ia berjanji, perlawanan sebenarnya baru saja dimulai. Hari-hari setelah arisan keluarga besar terasa semakin berat bagi Maya. Meskipun ia sudah berani bicara di depan keluarga, efek dari fitnah Rini dan Gita masih membekas. Tatapan curiga dari beberapa anggota keluarga masih melekat dalam benaknya. Lebih sakit lagi, Dimas tetap menunjukkan sikap dingin, seolah kepercayaan antara mereka sudah benar-benar runtuh. Namun, Maya tidak ingin lagi membiarkan dirinya larut dalam kesedihan. Setiap pagi, setelah menyiapkan sarapan, ia berangkat ke kantor kecil tempat Sinta bekerja. Di sana, ia menemukan sedikit ketenangan, jauh dari rumah yang penuh racun fitnah. Perlahan, ia mulai dipercaya oleh atasan Sinta untuk menangani hal-hal penting, bahkan diberi kesempatan mendampingi sebuah proyek kecil. "Mei, aku baru saja usulkan namamu ke Pak Hendra," kata Sinta suatu siang sambil tersenyum. "Beliau butuh orang yang teliti dan bisa dipercaya buat urus laporan keuangan. Kamu cocok banget." Maya tertegun. "Aku? Tapi, aku belum terlalu berpengalaman, Sin." "Justru itu kesempatan kamu belajar," balas Sinta. "Aku tahu kamu mampu. Jangan biarkan omongan orang rumah bikin kamu merasa kecil." Maya tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dukungan Sinta membuat hatinya kembali hangat. Ia sadar, masih ada orang yang percaya padanya. Malamnya, setelah pulang kerja, Maya mendapati Rini dan Gita sedang duduk di ruang tamu, membicarakan sesuatu dengan nada penuh rahasia. Begitu Maya masuk, keduanya langsung diam, lalu saling pandang sambil tersenyum sinis. "Ada apa, Bu?" tanya Maya pelan. "Bukan urusan kamu," jawab Rini ketus. "Lagi pula, kamu nggak akan ngerti. Hidup kamu aja sudah bikin keluarga ini malu." Maya hanya menunduk, lalu melangkah masuk ke kamarnya. Tapi telinganya sempat menangkap sedikit percakapan sebelum ia benar-benar masuk. Gita berbisik kepada Rini, "Mama, kalau soal hutang itu ketahuan, bisa habis nama kita.
Jangan sampai ada yang tahu. Apalagi Maya. Hati Maya bergetar. Ada sesuatu yang disembunyikan Rini dan Gita. Kata, hutang, terus terngiang di kepalanya sepanjang malam. Ia merasa ada celah yang bisa ia manfaatkan, tapi ia harus berhati-hati. Beberapa hari kemudian, Maya sengaja mencari tahu lebih banyak. Ia mulai memperhatikan gerak-gerik Gita, yang sering keluar rumah dengan wajah cemas. Kadang ia pulang membawa amplop tebal, lalu buru-buru masuk ke kamarnya. Maya tak berani langsung bertanya, tapi ia mencatat semuanya dalam bukunya. Di sisi lain, Maya semakin sibuk dengan proyek dari kantor. Ia diberi tanggung jawab untuk mempresentasikan laporan keuangan kecil di hadapan tim klien. Meski awalnya gugup, ia berhasil menyelesaikannya dengan baik. Pak Hendra bahkan memuji ketelitiannya. Kamu punya potensi besar, Maya, ucap Pak Hendra. Kalau kamu terus berkembang, aku nggak ragu untuk memberikan posisi lebih tinggi. Pujian itu membuat Maya merasa berharga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya setelah menikah, ia merasa dirinya memiliki arti. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, saat Maya baru saja pulang, Dimas langsung menegurnya dengan wajah murka. Kamu dari mana? Suaranya keras. Dari kantor, Mas. Aku tadi ada presentasi, jadi agak telat. Jawab Maya tenang. Kerja apa? Kerja apa? Jangan bohong sama aku. Dimas membanting tas Maya ke lantai, lalu mengeluarkan sebuah brosur restoran mewah dari dalamnya. Maya terkejut. Itu bukan punyaku, Mas. Sungguh. Aku nggak tahu kenapa bisa ada di tas. Rini yang tiba-tiba muncul langsung berkata lantang, Loh, jelas-jelas itu buktinya. Maya pasti tadi habis makan malam sama laki-laki lain. Makanya pulang telat. Gita ikut menambahkan, kasihan Mas Dimas. Udah sabar, masih juga dikhianati. Maya berusaha menjelaskan, tapi Dimas tidak mendengar. Ia hanya melemparkan tatapan penuh amarah, lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Maya terisak. Ia sadar, Rini dan Gita pasti yang memasukkan brosur itu ke dalam tasnya. Tapi ia tidak punya bukti. Untuk kesekian kali, ia menjadi korban fitnah. Malam itu, saat semua sudah terlelap, Maya duduk di kamar sendirian. Tangannya membuka buku catatannya, matanya menatap tulisan-tulisan yang sudah memenuhi hampir separuh halaman. Ia menuliskan kejadian malam ini dengan tangan bergetar. Mereka sudah terlalu jauh. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku sudah mulai melihat celah. Hutang? Itu yang mereka sembunyikan. Aku akan temukan kebenarannya. Seiring waktu berjalan, Maya mulai mendengar bisikan-bisikan dari tetangga. Ada yang berkata Rini pernah meminjam uang dalam jumlah besar dari rentenir. Ada juga yang melihat Gita sering datang ke tempat perjudian tersembunyi. Semua itu belum bisa dipastikan, tapi Maya menyimpan semuanya di kepalanya. Perlahan, Maya mulai menghubungkan titik-titik. Ia sadar, Rini dan Gita tidak sesempurna seperti yang mereka pamerkan di depan keluarga. Mereka punya kelemahan besar. Dan suatu hari nanti, ia akan membongkarnya di depan semua orang. Untuk sementara, Maya memilih tetap diam, berpura-pura lemah, agar mereka lengah. Tapi di balik senyumnya yang getir, hatinya sudah menyusun rencana. Pagi itu, rumah Maya terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena udara, melainkan karena suasana hati yang begitu berat. Sejak kejadian semalam di rumah mertua, wajah Maya masih tampak muram. Ia duduk termenung di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Kata-kata Rini yang kasar dan tuduhan keji darinya masih terngiang di telinganya. Begitu juga tatapan dingin Gita yang membuat hatinya terasa hancur berkeping-keping. Dimas keluar dari kamar dengan wajah kusut. Ia baru saja pulang larut malam karena harus menyelesaikan pekerjaan di kantor, dan kini ia terpaksa menyaksikan istrinya dalam keadaan seperti itu. Dimas menghampiri Maya dan duduk di sampingnya, menatap istrinya dengan penuh rasa bersalah. Maya, kamu jangan terus diam seperti ini. Aku benar-benar tidak menyangka mereka bisa berlaku sekejam itu padamu, ucap Dimas dengan suara pelan. Maya menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Aku masih belum bisa menerima semua ini. Mas, aku sungguh tidak paham kenapa mereka begitu membenciku. Aku tidak pernah berbuat salah apapun pada mereka. Dimas menggenggam tangan Maya erat-erat. Aku tahu. Dan aku janji,
Aku tidak akan diam saja. Aku akan buat mereka menyesali semua kata-kata dan perlakuan mereka padamu. Maya menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ada sedikit harapan dalam dirinya, tapi juga ketakutan. Selama ini, Dimas memang sering mencoba melindunginya. Tapi Maya tahu betapa kuatnya pengaruh ibunya dan Rini di keluarga besar mereka. Siang harinya, Maya harus kembali ke rumah mertua karena ada acara keluarga yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Mau tidak mau, ia dan Dimas tetap berangkat, meski suasana hati mereka berdua masih terasa berat. Sesampainya di sana, rumah besar itu sudah ramai dengan tamu-tamu dari keluarga besar. Maya berusaha bersikap normal, meski hatinya terasa ciut saat melihat Gita dan Rini berdiri di dekat pintu masuk dengan wajah penuh kemenangan. Seolah-olah mereka sengaja menantikan kehadiran Maya hanya untuk mempermalukannya lagi. Ketika Maya masuk ruang utama, beberapa anggota keluarga besar langsung berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Maya bisa mendengar samar-samar ucapan yang menyakitkan. Itu kan menantu yang katanya kurang ajar. Ya, aku dengar dari Rini. Katanya dia suka mengatur-atur. Kasihan Dimas dapat istri begitu. Maya menggenggam erat tangan Dimas. Ia menahan tangis agar tidak pecah di depan semua orang. Namun, keadaan semakin memburuk ketika acara makan bersama dimulai. Semua orang duduk mengelilingi meja besar. Gita dengan wajah sinisnya sengaja duduk di kursi utama, dan Rini duduk di sampingnya. Maya dan Dimas duduk agak jauh, namun tetap dalam satu meja. Saat itulah Gita mulai membuka suara. Saudara-saudara semua, terima kasih sudah datang. Hari ini kita berkumpul untuk menjaga silaturahmi. Tapi, aku juga merasa perlu meluruskan beberapa hal yang mungkin sudah kalian dengar tentang rumah tangga Dimas. Maya langsung merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu arah pembicaraan ini pasti tidak akan baik. Dimas meremas tangannya, memberi isyarat agar ia tetap tenang. Rini yang sejak tadi tersenyum miring, langsung menimpali. Iya, Bu. Daripada orang-orang salah paham, mending kita jelaskan saja. Supaya semua jelas. Beberapa anggota keluarga langsung menatap penasaran. Suasana berubah hening. Semua menunggu kelanjutan dari ucapan mereka. Dengan suara lantang, Gita berkata, "Aku ingin semua tahu, Maya ini bukanlah menantu yang baik. Dia sering membantah, tidak tahu sopan santun, dan bahkan berani melawan kakak iparnya." Seisi ruangan terdiam, lalu terdengar bisik-bisik. Maya menunduk, tubuhnya bergetar menahan marah dan malu. Rini menambahkan dengan wajah berpura-pura sedih. Kemarin saja, dia membuat masalah besar. Aku sampai sakit hati sekali diperlakukan seperti itu. Bayangkan, aku yang kakak iparnya diperlakukan tidak hormat. Maya tidak tahan lagi. Ia menatap Rini dengan mata berkaca-kaca. Kak Rini, kenapa kakak tega memutarbalikan semua kenyataan? Bukankah kakak yang selalu menghina dan merendahkan aku? Kenapa malah aku yang disalahkan di depan semua orang? Ruangan mendadak riuh. Beberapa orang mulai berbisik. Sebagian menatap Maya dengan heran, sebagian lagi menatap Gita dan Rini. Namun, Gita tidak tinggal diam. Ia segera menoleh ke arah Dimas. Kamu lihat, kan, Dimas? Istrimu itu tidak tahu tempat. Berani-beraninya membantah di depan keluarga besar. Apa pantas menantu seperti itu ada di keluarga kita? Maya merasakan hatinya benar-benar tercabik-cabik. Ia ingin sekali berteriak. Namun ia tahu jika ia semakin membela diri, keadaan hanya akan bertambah buruk. Dimas yang sejak tadi menahan diri akhirnya tidak bisa lagi membendung emosinya. Ia berdiri dari kursinya dan menatap ibunya dengan mata tajam. Cukup, Bu. Jangan terus menyudutkan Maya seperti ini. Aku sudah muak melihat ibu dan Rini selalu menjelek-jelekan istriku. Apa salah Maya? Sebenarnya, apa salahnya sampai ibu tega memfitnahnya di depan keluarga besar? Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Semua orang terkejut melihat Dimas berani membentak ibunya sendiri. Namun, sebelum ada yang sempat menengahi, Rini dengan wajah marah menunjuk Maya. Dia itu sumber masalah. Sejak dia masuk ke keluarga ini, semua jadi berantakan. Kalau aku boleh jujur, aku bahkan tidak pernah suka sama dia. Maya terisak. Air matanya mengalir deras. Sementara ia berusaha menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tiba-tiba, salah satu anggota keluarga mencoba menenangkan. Sudahlah,
Jangan bertengkar di acara keluarga seperti ini. Tidak pantas dipertontonkan. Namun, Gita justru semakin emosi. Ia menatap Maya dengan penuh kebencian. Kalau kau merasa tidak betah di keluarga ini, lebih baik pergi saja. Maya, jangan terus jadi duri dalam daging. Kata-kata itu menusuk hati Maya begitu dalam. Dimas segera menarik tangan Maya dan membawanya keluar dari ruangan tanpa berkata apapun lagi. Begitu mereka keluar dari rumah besar itu, Maya langsung terisak di bahu suaminya. Mas, aku tidak sanggup lagi. Mereka terlalu jahat padaku. Dimas menatap Maya dengan mata yang berkaca-kaca juga. Aku janji, Maya. Aku tidak akan membiarkan mereka terus menyiksamu seperti ini. Mulai sekarang, aku akan berdiri sepenuhnya di sampingmu. Mereka akan menyesali semua perbuatannya. Di dalam rumah besar itu, suasana masih kacau. Beberapa anggota keluarga mulai ragu dengan ucapan Gita dan Rini. Ada yang percaya, ada pula yang mulai curiga bahwa kebenaran tidak sepenuhnya seperti yang mereka dengar. Namun, Gita dan Rini tidak menyadari satu hal. Langkah mereka untuk menjatuhkan Maya justru akan menjadi awal dari kehancuran mereka sendiri. Maya terbangun lebih pagi dari biasanya. Matanya bengkak karena semalaman menangis, tubuhnya lemas, dan pikirannya penuh dengan luka yang belum kering. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang mulai diterpa cahaya matahari. Suara burung terdengar riang di luar sana, namun tak sedikit pun bisa menghibur hatinya. Dimas, yang masih berbaring di ranjang, membuka mata perlahan. Ia memperhatikan istrinya yang sedang termenung dengan wajah pucat. Ia bangkit, duduk di samping Maya, lalu menyentuh bahunya lembut. Kamu masih kepikiran kejadian kemarin, ya? Tanyanya lirih. Maya menoleh, matanya berkaca-kaca lagi. Mas, aku tidak tahu sampai kapan aku sanggup menghadapi semua ini. Aku sudah berusaha sabar, aku sudah berusaha diam. Tapi kenapa mereka tidak berhenti juga menyakitiku? Apa aku memang tidak pantas jadi bagian dari keluarga itu? Dimas langsung meraih tangan istrinya, menggenggam erat seakan tak ingin Maya jatuh semakin dalam jurang kesedihan. Jangan pernah berpikir begitu. Maya, kamu adalah istriku. Aku yang memilihmu, bukan mereka. Dan aku tidak pernah menyesali keputusanku menikah denganmu. Air mata Maya menetes deras. Tapi mereka selalu membuatku terlihat buruk di depan semua orang. Mereka membolak-balikan fakta, membuat seolah aku ini wanita jahat, pembawa masalah. Padahal aku tidak pernah sedikit pun berniat menyakiti mereka. Mas? Dimas menghela napas panjang. Aku sudah memikirkannya. Mei, aku tidak bisa lagi hanya diam. Kalau terus begini, mereka akan menganggap kita lemah dan seenaknya menindasmu. Aku ingin buktikan ke semua orang kalau apa yang mereka lakukan salah. Maya menatap Dimas dengan ragu. Tapi, bagaimana caranya, Mas? Mereka itu orang yang berpengaruh di keluarga besar. Semua orang lebih percaya kata-kata ibu dan Kak Rini dibandingkan kita. Dimas menepuk pelan tangan Maya. Tenang. Aku punya cara. Tapi aku butuh kamu tetap kuat. Jangan tunjukkan kalau mereka berhasil menjatuhkanmu. Justru dengan ketegaranmu, kita bisa membuat mereka menyesal. Hari itu, meski hatinya masih penuh luka, Maya mencoba menjalani rutinitas seperti biasa. Ia memasak sarapan, merapikan rumah, lalu bersiap untuk mengantar Dimas ke kantor. Namun, dalam perjalanan menuju mobil, Maya merasakan lirikan sinis dari tetangga. Rupanya, kabar yang dibesar-besarkan Gita dan Rini sudah menyebar sampai ke telinga orang-orang sekitar. Astaga, itu menantu yang katanya kurang ajar, ya? Bisik seorang ibu-ibu kepada temannya sambil melirik Maya. Iya, aku juga dengar. Katanya dia suka melawan mertua. Aduh, kasihan banget Dimas punya istri begitu. Maya menunduk dalam-dalam, menahan air mata agar tidak jatuh. Dimas yang menyadari hal itu menggenggam erat tangannya, lalu menatap tetangga dengan wajah dingin. Para ibu-ibu itu langsung pura-pura sibuk sendiri. Sesampainya di kantor, Dimas kembali menenangkan Maya. Biarkan saja, Mei. Orang-orang hanya mendengar sepihak. Nanti saat kebenaran terungkap, mereka semua akan diam dengan sendirinya. Maya mengangguk pelan, meski hatinya tetap perih. Di rumah besar Gita, suasana tampak berbeda. Rini duduk di ruang tamu dengan wajah puas,
Sementara Gita sibuk berbicara dengan beberapa anggota keluarga yang masih bertahan sejak acara kemarin. Kalian semua kan sudah lihat sendiri bagaimana Maya itu. Tidak sopan, suka melawan. Aku ini ibunya Dimas. Tapi malah dia berani menantangku. Kalau begitu terus, keluarga ini bisa hancur karena dia, kata Gita lantang. Rini menimpali dengan senyum sinis. Benar, Bu. Sejak awal aku juga sudah bilang, dia itu tidak pantas jadi bagian dari keluarga kita. Kalau bukan karena Mas Dimas terlalu cinta buta, mungkin sekarang masalah ini tidak akan sebesar ini. Beberapa anggota keluarga mengangguk setuju, meski sebagian lainnya tampak ragu. Ada yang mulai merasa kalau ada yang janggal, namun mereka tidak berani berbicara di depan Gita. Namun, dari kejauhan, seorang sepupu Dimas bernama Andi mendengar percakapan itu. Andi cukup dekat dengan Dimas dan tahu betul sifat Maya yang sebenarnya. Ia mengernyitkan dahi, merasa bahwa semua ucapan Gita dan Rini tidak masuk akal. Rasanya aneh. Maya tidak mungkin seperti itu. Dia selalu sopan kalau bicara sama orang tua. Gumamnya dalam hati. Andi berencana menemui Dimas untuk membicarakan hal ini. Sementara itu, Maya mencoba mencari pelarian dari tekanan batinnya dengan mengunjungi rumah sahabat lamanya, Sinta. Sinta terkejut melihat kondisi Maya yang tampak pucat dan lelah. Maya, apa yang terjadi denganmu? Kamu kelihatan berbeda sekali, tanya Sinta khawatir. Maya akhirnya menceritakan semua yang ia alami, mulai dari fitnah Gita dan Rini, perlakuan kasar, sampai bagaimana ia dipermalukan di depan keluarga besar. Sinta mendengarkan dengan wajah terkejut dan marah. Ya Tuhan, Maya, kenapa kamu bisa sabar sejauh ini? Kalau aku yang jadi kamu, mungkin aku sudah tidak tahan lagi. Mereka sudah terlalu keterlaluan, seru Sinta. Maya hanya tersenyum pahit. Aku juga tidak tahu, Sinta. Aku bertahan karena aku mencintai Dimas. Aku tidak ingin rumah tangga kami hancur hanya karena ulah mereka. Tapi aku juga manusia. Aku punya batas. Sinta menggenggam tangan Maya erat. Kalau begitu, jangan lagi kamu biarkan mereka menginjak harga dirimu. Kamu harus kuat. Maya, aku akan selalu ada untukmu. Kalau kamu butuh saksi atau dukungan, aku siap. Ucapan sahabatnya itu membuat Maya merasa sedikit lebih tenang. Ia tahu dirinya tidak benar-benar sendirian. Malamnya, Dimas pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa kabar yang mengejutkan Maya. Mei, aku sudah bicara dengan Andi. Dia bersedia membantu kita. Katanya, dia juga tidak percaya dengan ucapan ibu dan Rini. Dia malah punya bukti kalau mereka sering membicarakanmu buruk di belakang tanpa alasan jelas. Maya terperanjat. Bukti? Maksudnya? Rekaman suara, jawab Dimas tegas. Andi sempat merekam obrolan mereka waktu mereka tidak sadar sedang didengar. Dalam rekaman itu jelas sekali kalau semua yang mereka katakan tentangmu hanyalah fitnah. Maya menutup mulutnya dengan tangan, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Mas, kalau benar ada rekaman itu, artinya, kebenaran bisa terbongkar. Dimas mengangguk mantap. Iya. Dan aku akan pastikan semua orang tahu. Aku akan tunjukkan kepada keluarga besar, biar mereka tahu siapa yang sebenarnya salah. Untuk pertama kalinya sejak beberapa hari terakhir, Maya merasakan secercah harapan. Meski luka di hatinya belum sembuh, ia mulai melihat jalan keluar dari penderitaan panjang ini. Namun, ia juga tahu, jalan menuju pembuktian kebenaran tidak akan mudah. Gita dan Rini pasti akan melakukan segala cara untuk menutupi kebohongan mereka. Dan Maya harus bersiap menghadapi badai yang lebih besar lagi. Malam itu rumah Maya terasa lebih hangat dari biasanya, meski hatinya masih penuh luka. Di meja makan sederhana, Maya dan Dimas duduk berhadapan. Di antara mereka, ada sebuah ponsel yang menyimpan rekaman suara berharga, bukti yang bisa mengubah segalanya. Rekaman itu terdengar jelas. Suara Gita dan Rini yang membicarakan Maya dengan nada sinis, memfitnahnya, dan bahkan menyusun rencana untuk mempermalukan Maya di depan keluarga besar. Maya mendengarkan rekaman itu dengan tubuh bergetar. Suaranya bergetar ketika ia berbisik. Mas, ini benar-benar suara mereka. Dimas mengangguk mantap. Iya. Tidak ada yang bisa membantah lagi. Besok, aku akan mengumpulkan keluarga besar. Aku akan buka semua ini di depan mereka. Aku tidak mau lagi kamu disiksa dengan fitnah. Maya menunduk,
Air mata mengalir deras. Ada rasa lega, tapi juga takut. Mas, kalau mereka marah? Kalau ibu semakin membenciku? Dimas meraih tangan istrinya, menggenggamnya erat. Maya, aku tidak peduli lagi. Selama ini aku sudah terlalu banyak diam. Aku kira dengan sabar, mereka akan sadar. Tapi ternyata, mereka makin berani. Aku tidak mau lagi membiarkanmu terluka. Aku akan lawan mereka, meski itu ibuku sendiri. Maya memeluk Dimas erat. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar dilindungi. Keesokan harinya, suasana di rumah besar Gita kembali ramai. Ada acara arisan keluarga yang selalu diadakan sebulan sekali. Semua anggota keluarga besar hadir, termasuk paman, bibi, dan sepupu-sepupu Dimas. Gita tampak anggun dengan kebaya mewahnya, sementara Rini berdiri di sampingnya dengan wajah puas. Mereka yakin reputasi Maya sudah hancur di mata keluarga. Saat Maya dan Dimas tiba, beberapa orang langsung melirik sinis. Bisik-bisik kembali terdengar. Namun, kali ini Maya tidak menunduk. Ia berjalan dengan kepala tegak, meski di dalam hatinya ia bergetar hebat. Gita menyambut keduanya dengan senyum penuh kepalsuan. Oh, akhirnya datang juga. Kupikir kalian sudah malu untuk bertemu keluarga besar setelah kelakuan Maya kemarin. Rini menimpali. Iya, Bu. Mungkin mereka memang ingin mempermalukan kita lagi. Beberapa orang terkekeh kecil, sebagian lainnya hanya diam. Namun, Dimas berdiri tegak, menatap semua orang dengan pandangan tajam. Aku minta perhatian semua. Ada hal penting yang harus aku sampaikan hari ini. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Dimas, termasuk Gita dan Rini yang tampak bingung. Dimas menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponsel dari saku. Selama ini, istriku difitnah habis-habisan. Katanya dia tidak sopan. Katanya dia tidak tahu diri. Katanya dia pembawa masalah. Dan banyak dari kalian yang mungkin sudah percaya begitu saja. Tapi sekarang aku akan buktikan siapa sebenarnya yang selama ini berbohong. Maya menatap suaminya dengan air mata menggenang. Hatinya berdebar hebat. Dimas lalu memutar rekaman suara itu. Suara Gita terdengar jelas di seluruh ruangan. Kalau Maya terus ada di keluarga ini, cepat atau lambat rumah tangga Dimas hancur. Aku harus cari cara supaya keluarga besar tidak suka padanya. Kalau semua orang membencinya, Dimas pun akan bimbang. Kemudian suara Rini menyusul. Iya, Bu. Biar aku bantu. Aku akan buat cerita-cerita supaya mereka percaya kalau Maya itu kurang ajar. Kita sebar pelan-pelan. Orang-orang pasti percaya sama kita. Ruangan mendadak gempar. Beberapa anggota keluarga menutup mulutnya terkejut. Sebagian lain langsung berbisik-bisik tak percaya. Tatapan mereka berganti. Kini bukan lagi ke Maya, tapi ke Gita dan Rini. Ya Tuhan, jadi semua itu cuma fitnah. Pantas saja aku merasa ada yang aneh. Astaga, tega sekali mereka melakukan ini. Wajah Gita memucat. Ia berdiri gemetar, mencoba menahan amarah. Itu tidak benar. Rekaman itu dipalsukan. Kalian jangan langsung percaya. Namun, Andi, sepupu Dimas, maju ke depan. Itu bukan rekaman palsu, Bu. Saya sendiri yang merekam. Saya mendengar langsung percakapan itu waktu Ibu dan Kak Rini bicara di ruang belakang. Jadi jangan coba-coba menyangkal. Semua orang terperangah. Kini tidak ada lagi alasan untuk membela Gita dan Rini. Maya menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Namun kali ini bukan karena sakit hati, melainkan karena lega. Akhirnya kebenaran muncul juga di hadapan semua orang. Dimas menatap ibunya dengan sorot mata yang tidak pernah ditunjukkannya sebelumnya. Bu, aku selama ini sabar. Aku diam karena aku tidak mau mempermalukan ibu. Tapi apa balasan yang ibu berikan? Fitnah, kebohongan, dan penghinaan terhadap istriku. Mulai hari ini, aku tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun, bahkan ibu sendiri, menyakiti Maya. Rini gemetar, wajahnya merah padam. Ia mencoba membuka mulut, tapi semua orang menatapnya dengan tatapan jijik. Beberapa bibi bahkan berbisik sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tidak kusangka Gita dan Rini tega melakukan hal seperti itu. Keluarga sendiri difitnah, ini keterlaluan.
Gita akhirnya berteriak, "Aku melakukan ini semua karena aku ingin yang terbaik untuk Dimas. Maya itu tidak pantas jadi istrinya." Dimas menatap ibunya dengan getir. "Tidak, Bu. Yang tidak pantas justru adalah sikap ibu dan Rini. Aku memilih Maya karena aku mencintainya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengubah pilihanku." Maya yang sejak tadi hanya menangis akhirnya berani bicara. Suaranya pelan, tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. "Aku tidak pernah ingin merebut apapun dari keluarga ini. Aku hanya ingin diterima apa adanya. Tapi kalau memang sampai seperti ini caranya, aku tidak akan lagi berusaha mencari pengakuan dari orang-orang yang tidak pernah menginginkanku sejak awal." Seisi ruangan kembali hening. Kata-kata Maya membuat banyak orang menunduk malu. Beberapa anggota keluarga mulai mendekati Maya dan Dimas, mencoba menenangkan mereka. Namun, bagi Maya, luka yang ditorehkan sudah terlalu dalam. Hari itu menjadi titik balik. Gita dan Rini tidak hanya kehilangan muka di depan keluarga besar, tapi juga kehilangan kendali atas Dimas. Mereka menatap Maya dengan penuh kebencian, sadar bahwa rencana mereka berbalik menghancurkan diri mereka sendiri. Dan Maya, meski masih terluka, kini berdiri lebih kuat. Ia tahu perjuangannya belum berakhir. Tapi ia juga tahu, kali ini ia tidak sendirian. Dimas ada di sisinya, berdiri tegak sebagai pelindung. Badai baru saja reda, namun angin balasan yang lebih besar mulai berhembus. Malam itu, Fitri berdiri di balkon rumah mewahnya yang menghadap ke taman luas. Angin malam berhembus lembut, menyapu wajahnya yang kini jauh lebih tegar dari beberapa bulan lalu. Semua badai, luka, dan penghinaan yang pernah ia tanggung kini berubah menjadi kekuatan besar yang membawanya sampai di titik ini. Ia menatap ke langit yang dipenuhi bintang, lalu menarik napas panjang. "Terima kasih, ya Allah, Kau tunjukkan bahwa di balik luka, selalu ada jalan kemenangan." Suaranya lirih, hampir seperti doa yang terbang bersama angin malam. Suara pintu geser terdengar. Seorang pria tampan paruh baya dengan wajah ramah melangkah mendekat. Ia adalah Pak Arman, sahabat sekaligus partner bisnis Fitri yang selama ini diam-diam selalu berada di sisinya, menguatkan dan membimbingnya ketika dirinya hampir runtuh. "Fitri, rapat besok sudah siap semua. Perusahaanmu akan meluncurkan cabang baru di luar negeri. Kau benar-benar membuatku bangga," ucapnya dengan senyum tulus. Fitri menoleh, bibirnya melengkung tipis. "Aku hanya belajar dari semua sakit, Pak. Sakit itu ternyata guru paling keras, tapi juga paling jujur. Tanpa mereka, aku tak akan sampai sejauh ini." Pak Arman mengangguk dalam-dalam. Ia tahu, wanita di depannya bukan lagi Fitri yang dulu rapuh. Ia kini adalah sosok yang berwibawa, seorang pemimpin yang mampu mengguncang siapapun yang pernah meremehkannya. Di kejauhan, berita tentang kehancuran Haikal dan tante selingkuhannya terus terdengar. Rumah tangga mereka hancur berantakan, bisnis Haikal bangkrut, bahkan mereka harus hidup menumpang. Dunia seakan berbalik, memberi pelajaran pahit yang dulu pernah mereka timpakan pada Fitri. Namun, bukannya merasa puas, Fitri justru hanya tersenyum hambar. Ia sadar, dendam terbesar bukanlah ketika melihat mereka jatuh, tapi ketika dirinya mampu berdiri tegak tanpa pernah lagi butuh atau terikat pada mereka. Malam itu, ia menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang dari hidupnya. Lalu, dengan suara mantap ia berbisik, "Aku sudah menang, bukan karena mereka jatuh, tapi karena aku akhirnya menemukan diriku sendiri." Dan sejak hari itu, nama Fitri bukan hanya dikenal sebagai wanita yang pernah dikhianati, tetapi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kebangkitan seorang wanita yang berhasil mengubah luka menjadi cahaya.